Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semakin cerdas, semakin sehat. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu tidak lupa mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan ingat pesan Ibu, ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun, mencuci tangan yang benar, dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker dan menjaga jarak. Jauhi kerumunan. Ingat pesan Ibu, sayangi keluarga kalian ya anak-anak. Jadi hari ini sebelum kita belajar masuki materi, mari kita terlebih dahulu seperti biasa berdoa sebelum belajar. Semoga materi pelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Bersama-sama doa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baiklah, hari ini kita sudah masuk hari ketiga. Kemarin kalian mengerjakan hari kedua. Jadi masih ingat apa pelajaran kemarin? Di hari kedua kita belajar tentang jenis-jenis sampah, membuat pertanyaan dari wawancara, kemudian lawan dari sebuah kata-kata. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kemarin juga kalian di awal Ibu suruh menuliskan apa tugas-tugas petugas kebersihan dan keamanan. Kita akan belajar berhubungan dengan hal itu nantinya hari ini. Kemudian juga akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai petugas kebersihan dan petugas keamanan. Dia termasuk kelompok apa? Dia termasuk pelayan publik. Apa itu pelayan publik anak-anak? Nanti kita akan mempelajari materi itu. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pelayan publik dan siapa-siapa saja yang termasuk pelayan publik, apa tugas-tugas mereka, dan kalian juga akan mengetahui cara membuat surat kepada pelayan-pelayan publik tersebut. Jadi mari kita masuk di materi ya. Perhatikan penjelasan dari bukunya. Hari ketiga ini ada di halaman 27. Silakan dibuka ya anak-anak, bagi yang mempunyai buku atau filenya atau fotokopiannya. Hari ketiga yang pertama seperti biasa mengisi pesan pagi. Ayo mengamati. Kita baca ceritanya dulu ya. Selamat pagi siswa kelas 4. Semoga kabarmu baik hari ini. Amin. Sebelum belajar, ayo kita renungkan sebentar tentang keberadaan petugas kebersihan dan petugas keamanan di lingkungan sekitarmu. Hari kedua kemarin kalian sudah menuliskan karena apa tugas-tugas mereka. Hari ini kita bayangkan seandainya tidak ada mereka, apa yang akan terjadi? Tuliskan jawabanmu. Kalian tulis 4. Apa yang terjadi jika di tempat kalian tidak ada petugas kebersihan dan tidak ada petugas keamanannya? Ibu beri contoh satu, misalnya lingkungan di sekitar akan menjadi kotor karena ada petugas kebersihannya. Kalau warganya tidak peduli dengan kebersihan, itu bisa saja terjadi. Kemudian setelah mengisi pesan pagi tersebut, sekarang menanggapi bacaan. Ini ada sebuah bacaan ya. Bacalah wacana di bawah ini dengan teliti dan seksama. Berikut ini adalah arti dari pelayan publik ya. Ini yang Ibu maksud tadi, pelayan publik. Apa itu pelayan publik? Ini ada 4 orang yang diwawancarai tentang arti dari pelayan publik. Mereka memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada ini menurut siapa ini? Yang pertama Dwianto Agus. Dia mengatakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi atau publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalau menurut yang kedua Munir, suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, dan seterusnya. Kalian bisa membacanya. Yang ketiga menurut Sinambela, pemberian layanan atau melayani kepada keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Keempat menurut Mahmudi, sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas di sini ya, dari keempat pendapat mereka yang diwawancarai apa itu pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu anak-anak seperti seseorang yang melayani
Masyarakat artinya semua orang, banyak sekelompok orang dilayanin dengan tugas-tugas tertentu yang sudah diatur dalam suatu aturan. Jadi ada tujuannya dia melayanin. Jadi seseorang yang mempunyai tugas melayani, berarti seperti yang kita sudah sebutkan tadi sebelum-sebelumnya, itu petugas keamanan. Dia kan masyarakat, dia melayani masyarakat, menjaga keamanan di sekitar dia, berarti termasuk pelayan publik. Petugas kebersihan, dia juga melayani masyarakat, membersihkan wilayah-wilayah di masyarakat, dia termasuk juga pelayan publik. Siapa saja pelayan publik yang lainnya? Nih, ada contoh-contoh petugas layanan publik. Termasuk polisi, dokter. Kalau ibu sebagai guru, menurut anak-anak apakah termasuk pelayanan publik atau bukan? Coba anak pikirkan ya. Di sini contoh-contohnya tidak ada guru, tapi anak-anak bisa membedakan apakah ibu ini termasuk pelayanan publik atau bukan. Masinis, satpam, ya, itu petugas keamanan ya. Petugas kebersihan, ya, dia termasuk pelayanan publik. Dokter juga melayani pasien-pasien itu kan merupakan masyarakat yang harus dilayani. Lalu jawab pertanyaan berikut ini. Kalian disuruh menjawab 3 pertanyaan ini ya, berdasarkan yang ibu jelaskan tadi dan gambar contoh-contoh petugas pelayanan publik di atas. Pertama, sebutkan jenis pekerjaan pelayanan publik yang kamu ketahui selain yang di atas. Apa? Seperti ibu, guru itu termasuk pelayanan publik atau bukan? Kalau termasuk berarti itu salah satu contoh yang tidak ada yang di atas, dan masih banyak lagi. Sebutkan tugas mereka. Misalnya ibu ya, misalnya ibu pelayanan publik, guru, apa tugasnya ibu? Misalnya guru mengajar, menyampaikan ilmu kepada anak muridnya dan lain-lain. Bisa ya contoh yang lain ya anak-anak. Kemudian simpulkan dengan kalimat sendiri. Itu tadi kan wawancara ini apa pelayanan publik menurut orang-orang yang ibu bacakan. Sekarang menurut kalian apa itu pelayanan publik dari yang sudah kalian kerjakan di atas. Selanjutnya itu ayo menulis. Ini kalian disuruh membuat surat kepada petugas kebersihan atau keamanan. Kalian silakan memilih. Kemudian kalian apa yang ingin menuliskan, isinya apa yang ingin kamu lakukan dan tanyakan padanya. Misalnya, bagaimana cara menjaga keamanan di daerah sekitar agar tetap aman, bagaimana melayani masyarakat agar lingkungan nyaman. Kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan itu pada surat ini ya. Kalian silakan menulis suratnya. Kemudian setelah kalian menulis surat, kalian menceritakan kepada orang tua kalian, membacakan surat kalian kepada orang tua. Nah, setelah kalian membuat surat ini, sebenarnya kalian disuruh mewawancarai petugas kebersihan atau keamanan yang ada di sekitar. Tapi kalau tidak apa-apa, langsung dibacakan aja suratnya kepada orang tua. Kalau ada, bisa mewawancarai, bertanya jawab, baru hasil wawancaranya bisa itu yang dibacakan di depan orang tua. Kemudian minta tanda tangannya ya orang tuanya kalau setelah kalian membacakannya kepada mereka. Kemudian ayo lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang tepat. Di sini pilihan ganda ya. Kalian disuruh mengisi titik-titik. Ini tentang pelayanan publik semua. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1, Ayah Tono bekerja sebagai titik-titik. Sebagai apa dia pelayan publik yang setiap hari beliau mengatur lalu lintas di jalan raya? Dia kira-kira tugasnya sebagai apa? Kalau dia mengatur lalu lintas di jalan raya, apakah dokter mengatur lalu lintas, atau polisi lalu lintas, ataukah guru atau hansip? Kalian disuruh menjawab ini berkaitan dengan pelayanan publik dan tugas-tugasnya ya. Ada 5. Terakhir itu refleksiku. Kalian mencentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah bisa mengerjakan sendiri atau dengan bantuan orang tua atau belum sama sekali? Yang mana materi yang mana yang belum ya anak-anak? Silakan diisi ya. Ibu itu sebagai penilaian ibu untuk materi hari ini. Itulah materi hari ini ya anak-anak. Jadi kesimpulannya, kita belajar tentang pelayanan publik ya. Pelayanan publik adalah seseorang atau beberapa orang yang membantu pekerjaan masyarakat.
yang sudah diatur dalam suatu aturan undang-undang tertentu. Apa tugas-tugas mereka, sebagai apa, yang jelasnya dia melayani masyarakat. Nah, jadi seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini anak-anak, mari bersama-sama kita berdoa sesudah belajar. Semoga pelajaran hari ini dimudahkan dan bermanfaat. Doa sesudah belajar dimulai. Selesai. Demikianlah untuk hari ini anak-anak. Tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.